Saya mulai saja. Selamat siang peserta diskusi online berbagi pengalaman radio kebencanaan Jepang Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Ayu dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebagai salah satu SC di dalam program Radar Tangguh. Baik, peserta diskusi yang berbahagia, ini merupakan diskusi online seri keempat yang diselenggarakan oleh Konsorsium Radar Tangguh. Untuk tema kali ini adalah Radio Komunitas dan Teknologi untuk Pengurangan Risiko Bencana dengan narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Ada Akimasa Yamaguchi, Direktur Radio FM Wakayama, dan juga ahli teknologi radio. Konnichiwa, Yamaguchi. Kemudian yang kedua ada Bapak Ono Widodo Purbo, pakar teknologi informasi, dan saat ini sebagai Wakil Rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Selamat siang Bapak, semoga selalu sehat. Terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pada siang hari ini. Dan bersama moderator kita, seorang Engineer of the HN Association, yaitu Naoshige Shimura-san. Konnichiwa, Shimura. Baik, peserta diskusi yang berbahagia, mengingatkan kembali bahwa Radar Tangguh merupakan program untuk mendorong penguatan radio komunitas, terutama untuk pengurangan risiko bencana. Nah, program ini dilaksanakan oleh Konsorsium Radio Jaringan Komunitas Indonesia (JRKI), Combined Research Institute, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan FMYY Kobe serta Amarch Asia Pasifik. Nah, untuk kegiatan Radar Tangguh ini sudah berlangsung dari tahun 2018 hingga saat ini. Dengan fokus utama program adalah perencanaan dan upaya pengurangan risiko bencana melalui pemanfaatan radio komunitas. Dan di tim Radar Tangguh itu termasuk dengan backpack radio. Sebagai informasi juga bahwa sasaran program untuk Radar Tangguh adalah masyarakat di daerah rawan bencana, yang awalnya di 3 wilayah utama ada di Gunung Merapi, kemudian Gunung Kelut, dan Gunung Sinabung. Nah, seperti yang kita ketahui, kondisi yang begitu dinamis baik di Indonesia maupun di Jepang, maka secara fleksibel, tim turut berperan aktif, terutama untuk di Indonesia itu dalam penanganan beberapa bencana, seperti yang ada di Lombok maupun di Bali. Baik, peserta diskusi yang terkasih, kondisi bencana yang begitu dekat dengan kehidupan kita, sudah sepantasnya kita turut berkomitmen dalam penanggulangannya. Seperti halnya yang dilakukan oleh tim Radar Tangguh kali ini. Ini adalah sebuah bentuk partisipasi bagaimana dalam memperingati bulan pengurangan risiko bencana yang tepatnya jatuh pada bulan Oktober. Nah, memang untuk bentuk program yang dilakukan oleh tim Radar Tangguh itu berupa diskusi online, berupa berbagi pengalaman para praktisi dan ahli di dalam radio kebencanaan, terutama di Jepang dan Indonesia. Nah, untuk kegiatan ini sudah diawali sejak bulan Oktober dan rencananya hingga penghujung akhir tahun 2021 ini. Nah, untuk harapan kita dengan sharing pengalaman baik Jepang maupun Indonesia di bidang kebencanaan, ini nanti kita bisa saling belajar dan menerapkan kegiatan terkait kebencanaan di masing-masing tempat begitu. Nah, saya kira juga ini sekaligus bisa memperluas jaringan lintas negara untuk terus belajar satu sama lain. Nah, untuk lebih jauh sejalan dengan tema diskusi pada siang hari ini, saya kira media penting untuk memberitahu publik dan memastikan informasi bahwa bencana itu sebenarnya dapat dikendalikan secara akurat. Namun realitasnya memang hoax itu kemudian yang berkembang begitu ya. Nah, dan saya kira di tengah berkembangnya media dalam komunikasi bencana, radio ini menjadi media yang bisa diunggulkan untuk menyampaikan maupun menyalurkan informasi kepada publik.
Nah, untuk lebih jelas bagaimana pengalaman pemanfaatan radio komunitas sebagai teknologi dalam pengurangan risiko bencana, saya kira bisa kita simak diskusi pada siang hari ini bersama kedua narasumber yang akan dipandu oleh moderator yaitu Sigis Ngurasang. Kemudian nanti untuk peserta diskusi semuanya, tidak lupa kami ingatkan juga bahwa link presensi sudah dibagikan melalui chatroom pada aplikasi Zoom dan di sana juga ada materi pembicara dan juga nanti mohon untuk form evaluasi bisa diisi setelah acara selesai begitu. Dan mohon selama pemaparan materi dari narasumber semua peserta bisa dalam kondisi mute sehingga proses ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, pada akhir pemateri, kesempatan yang luas untuk peserta bisa diskusi tanya jawab dalam forum diskusi ini. Saya kira dari saya cukup sekian sebagai pengantar diskusi kali ini. Selanjutnya kepada moderator, Naosuke Simurasang untuk bisa mengatur jalannya diskusi. Terima kasih. ありがとうございました。あゆさん、ありがとうございました。Terima kasih Bu Ayu. Perkenalkan, nama saya adalah Simura dari BSN Asosiasi. Saya akan jelaskan sedikit mengenai BSN terlebih dahulu sebelum saya akan perkenalkan pembicara untuk hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini. BSN adalah organisasi LSM di Jepang yang utamanya melakukan kegiatan untuk memberikan bantuan mengenai telekomunikasi. Untuk kegiatan saat ini yang kami lakukan utamanya ada 3. Yang pertama adalah untuk membantu untuk membantu memulihkan kembali jaringan telekomunikasi yang terputus. Yang kedua adalah untuk meningkatkan fasilitas infrastruktur telekomunikasi yang ada di negara berkembang. Dan yang ketiga adalah pengembangan SDM yang berhubungan dengan telekomunikasi. Hubungan kami dengan AMAK, khususnya saya, setelah terjadi gempa pada tahun 2010, kami membantu untuk mendirikan siaran radio darurat dan juga terutama membantu dari sisi teknisnya agar siaran dapat terdengar. Khususnya untuk Indonesia sendiri, saya sudah beberapa kali bertemu dengan orang-orang dari JRKI dan baru-baru ini saya ikut datang untuk membangun jaringan telekomunikasi pada saat gempa di Sulawesi. Mungkin ada beberapa orang di sini yang pernah bertemu dengan saya dan mohon terus bantuannya untuk ke depannya. Dalam kesempatan hari ini, kita kedatangan 2 orang pembicara. Yang pertama adalah Pak Yamaguchi dari FM Wakayama. Kemudian satu lagi adalah Bapak Ono Wepurbo dari Institut Teknologi Tangerang Selatan. Saya dan juga kedua orang ini memiliki pengalaman radio amatir, sehingga tadi cukup terkejut juga ketika mendengar hal tersebut. Tentunya pada saat darurat, salah satu metode yang bisa digunakan adalah radio ini. Kita tentunya harus menggunakan berbagai macam alat agar dapat menyampaikan informasi dengan baik pada saat terjadi bencana. Dan hari ini kita berkumpul agar kita dapat memanfaatkan radio ini secara lebih luas lagi. Baik, kalau begitu untuk pertama, saya akan meminta kedua pembicara untuk bisa tampil. Yang pertama adalah dari Pak Yamaguchi. Kita minta untuk mendengarkan mengenai radio komunitas yang dikelola oleh beliau. Silakan Pak Yamaguchi. Selamat siang semuanya, saya Yamaguchi dari FM Wakayama. Baik, saya akan memulai PowerPoint saya.
はい、大 Apakah 丈夫で sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Perkenalkan, nama saya Yamaguchi dari FM Wakayama. Saya lahir pada tahun 1951. Saya lulus universitas tahun 74 pada usia 22 tahun. Setelah itu saya langsung bekerja di TV Wakayama dan saya bertanggung jawab untuk produksi di studio, relay, dan juga rekaman audio. Saya terus bekerja di bidang audio. Kemudian pada tahun 1989, saya berhenti bekerja. Saya berhenti dari karyawan. Pada usia 37 tahun ini, saya berharap agar teknik mengenai audio yang saya miliki ini bisa berguna bagi masyarakat, sehingga saya berhenti bekerja sebagai karyawan. Kemudian pada tahun 1920, saya mendirikan perusahaan bernama Meditex Japan. Yang dikerjakan oleh perusahaan ini adalah membuat sesuatu hal yang berguna dengan memanfaatkan audio. Yang saya lakukan adalah seperti ini contohnya. Di sini ada panel elektronik. Ini menunjukkan peta stasiun Takashi. Jadi tadi adalah panduan bagi orang-orang yang memiliki gangguan di penglihatan atau bagi orang lansia, itu diberikan panduan dengan menggunakan suara. Selain itu, kami juga membuat perangkat audio untuk lagu-lagu lokal, lagu-lagu tradisional yang cukup dengan menekan tombol maka akan diputar lagunya. Contohnya adalah seperti ini. Tentunya ini tidak ada hubungannya dengan siaran radio FM, akan tapi saya melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan audio seperti ini. Kemudian 13 tahun yang lalu, pada tahun 2008, saya mendirikan FM Wakayama. FM Wakayama sendiri untuk lokasinya, itu bisa lihat di sini, tentunya dari Asia, di negara Jepang, ada di bagian ini. Ini adalah prefektur Wakayama, dan lebih tepatnya ada di lokasi yang berbatasan dengan prefektur Osaka. Di sini penduduknya sekitar 500.000 orang, ketinggiannya ada 100 meter dari ketinggian laut, kemudian untuk jangkauannya adalah 41 kilo ke sebelah timur dan juga 17 kilo ke sebelah selatan. Untuk antenanya sendiri itu tinggiannya 99 meter. Alasannya adalah apabila lebih dari 100 meter, karena kebetulan di dekat sini ada bandara Kansai, sehingga kalau lebih dari 100 meter ketinggiannya, maka administrasinya itu sangat sulit. Oleh karena itu kami mencoba menekannya sampai tidak lebih dari 100 meter. Kemudian untuk bentuknya sendiri, antenanya ini ditumpuk sebanyak 3 tingkat dengan IRP 25 watt. Untuk peralatan pemancarnya, ini dipasang di atas lantai hotel, kebetulan ketinggiannya 90 meter. Dan ini bisa dijangkau selama sekitar 1 menit dari lantai dasar. Dan untuk lift ke atap ini sendiri memiliki genset tersendiri, sehingga kalaupun mati lampu, itu tidak akan terputus sumber listriknya, sehingga kapanpun bisa pergi ke sana. Kemudian untuk pemancarnya ada 2 unit sebanyak 20 watt, dan genset juga ada yang akan segera beroperasi setelah mati listrik selama 5 detik. Di foto sebelah kanan atas ini adalah untuk gudangnya, yang di sebelah ke kiri ini adalah untuk gudang pemancar FM, dan yang sebelah kanan ini adalah untuk repeater radio amatir. Jadi untuk repeaternya, jadi untuk radio amatir ini tidak langsung dipancarkan, tapi dikumpulkan terlebih dahulu melalui repeater di sini. Kemudian kami juga
contohnya seperti ini. Ini adalah pemberitahuan apabila pintu di gudang tersebut terbuka. Ini adalah contoh suaranya. Listriknya mati. こういうふうに送信所の状態がすべて分 Jadi かる dari よ。 sini bisa diketahui kondisi stasiun pemancarnya itu seperti apa. Tidak hanya ada alarmnya saja, tapi nanti dari studio pun bisa diketahui apa permasalahan yang terjadi. FM 和歌山、あれ、災害の取り組みなんですけども、 Kemudian upaya yang dilakukan oleh FMK Wakayama terhadap siap pengurangan risiko bencana pada saat terjadi bencana, semua program backcoder akan dibatalkan. Dan kriteria untuk menjadi siaran pengurangan risiko bencana itu adalah ketika ada alarm peringatan dan juga ketika J alert berbunyi. Ketika ini terjadi, maka semua siaran yang sedang disiarkan itu akan dihentikan untuk gantikan dengan siaran PRB. Kemudian pada saat siaran PRB, ini nanti akan disiarkan secara berulang dengan menggunakan suara mesin dan juga suara manusia. Sehingga kami usahakan agar siaran lagu itu bisa mungkin untuk tidak dilakukan. Pada prinsipnya kami usahakan untuk bisa menyiarkan mengenai bencana selama 24 jam secara terus-menerus. 危ないと感じたときは、スタッフ Kemudian は apabila seandainya staf dirasa berbahaya untuk datang ke kantor, misalnya karena ada hujan badai, kami upayakan agar semua staf dapat melakukan siaran dari rumahnya masing-masing. Kemudian untuk materi siaran sendiri, ini berasal dari 9 studio satelit dan juga berasal dari 50 orang penyiar yang diberikan informasinya melalui aplikasi Line. Untuk aplikasi lainnya sendiri, mereka akan menggunakan pesan teks dan juga telepon untuk melaporkan mengenai kondisi di sekitar rumahnya maupun di kondisi tempat mereka berada. Misalnya mereka akan memberitahukan informasi apakah sungainya misalnya meluap atau misalnya hujannya sangat lebat. So itu yang akan mereka sampaikan. Jadi diusahakan informasi itu berasal dari orang yang memang kami ketahui. Selain itu juga kami memiliki berbagai macam informasi seperti informasi sains meteorologi, informasi polisi, pemadam kebakaran, dari kereta api, pusat kendali lalu lintas, dan sebagainya yang nanti akan dibacakan secara berulang-ulang dari penyiar mesin. Kemudian apabila ada laporan dari pendengar, ini banyak dari mereka yang menggunakan anonim atau nama radio. Apabila seperti itu, kami tidak akan menyiarkan karena banyak diantaranya adalah berita yang hoax. Jadi kami tidak akan siarkan apabila menggunakan nama anonim. Kemudian untuk informasi dari kantor pemerintah, ini biasanya sangat lama. Biasanya sering terjadi pada keesokan harinya baru ada pengumuman dari pemerintah, sehingga kami tidak menggunakan informasi bencana yang berasal dari pemerintah. Ini hanya khusus untuk kondisi di Wakayama. Kemudian untuk stasiun satelitnya sendiri, ini adalah peta Wakayama. Jadi ini adalah totalnya ada 9 satelit yang terhubung dengan stasiun radio FM Wakayama. Walaupun mungkin tulisan di sini cukup kecil, mungkin Bapak dan Ibu nanti bisa melihat dengan mendownload sendiri materinya. Akan tapi yang perlu diketahui bahwa ini lokasinya berada di dekat pantai sehingga memang memiliki risiko terkena tsunami. Kemudian di Wakayama sendiri juga cukup sering terjadi topan. Pada saat ini juga pada prinsipnya mekanisme siaran adalah sama. Pertama akan ada 3 orang yang akan mengumpulkan informasi dari meteorologi, dari kantor pemerintah, dan juga dari transportasi umum untuk diinput ke server penyiaran mesin.
Kemudian untuk penyiar sendiri juga dia akan menyiarkan dari rumah sendiri karena sudah ada alatnya. Nanti ini akan dimasukkan ke mixer untuk bisa disiarkan. Inilah kurang lebih untuk alurnya pada saat terjadi topan, siaran pada saat terjadi topan. Kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Simura bahwa Pak Simura melakukan radio amatir, saya juga melakukan radio amatir. Ini kami pada setiap hari Jumat kami melakukan latihan untuk komunikasi darurat. Ini contohnya adalah seperti ini. Pelatihan-pelatihan ini adalah pelatihan komunikasi darurat prefektur Wakayama. Saat ini kami sedang melakukan latihan seperti ini, jadi berkali-kali sambil diucapkan kata latihannya dengan menggunakan radio amatir. Alasan kami menggunakan ini adalah karena orang yang menggunakan radio amatir ini biasanya memiliki juga di mobilnya, tidak hanya di rumah saja, sehingga informasinya itu sangat real time pada saat itu juga. Dan informasi dari mereka ini sangat berguna, sehingga kami juga menggunakan informasi dari radio amatir. Kami tidak menggabungkan frekuensi radio amatir dengan radio FM, kan tetapi pada saat informasi dari mereka saja yang kami terima untuk nanti disampaikan kembali melalui radio FM. Kemudian kalau terjadi gempa yang besar, biasanya penyiar manusia itu sudah akan sangat ketakutan, khususnya untuk yang penyiar wanita, sehingga cukup sulit untuk bangkit dari shock akibat bangkit dari guncangan tersebut. Kami pernah memiliki pengalaman pada saat gempa melakukan siaran langsung, tapi pada kenyataannya cukup sulit untuk melakukan siaran dalam keadaan shock, sehingga kami akan menggunakan mesin seperti ini, dengan cukup menekan tombol saja. Saat ini studio di FM Wakayama sedang mengalami gempa. Silakan pindah ke tempat yang tidak terkena benda-benda yang jatuh dari atas. Prioritaskan untuk melindungi diri Anda dan keluarga Anda. Hai, どうぞ。はい、皆さん、こんな速度でいいですか？いいと思います。大丈夫です。わかりました。じゃあ、津波がですね、もし発生していたら、Apabila kemudian terjadi tsunami, kami akan menyiarkan seperti ini. Ini nanti akan disampaikan dengan ada perintah dan dengan nada keras agar mudah dimengerti oleh pendengarnya. Di sini tertulis lari. Di sini akan dimasukkan secara paksa ke pemancar. Di sini kemudian nanti tinggal tekan untuk memulai siarannya. Telah terjadi gempa besar. Kemungkinan akan ada kerusakan yang besar. Usahakan untuk mengungsi ke tempat yang tinggi. Bagi yang mendengar siaran ini, telah terjadi gempa besar. Segera lari ke tempat yang tinggi untuk melindungi nyawa Anda. Larilah ke gedung tinggi atau ke gunung. Menjauhlah dari pantai. Jangan diam atau kembali. Tsunami dapat lebih tinggi dari prediksi. Ombak akan datang berkali-kali. Segera lari sekarang ke tempat yang tinggi. Segera lari ke tempat tinggi. Setelah selesai, 5 atau 10 detik kemudian akan diulang lagi siaran yang sama, dan ini akan terus berulang-ulang. Di awal akan ada suara peringatan, ini adalah penanda bahwa akan ada siaran PRB. Sehingga pada saat terjadi gempa, itu hanya tinggal ditekan saja tombol tersebut, sementara kami semua nanti akan lari ke gunung. Kemudian untuk studio kami sendiri,
Stadionnya kecil, ini adalah studio yang juga untuk siaran langsung, dan di atas ada alat-alat seperti ini. Kalau dilihat perbesarannya adalah yang di sebelah kanan, di atas ada alat pengukur hujan, kemudian ada termometer untuk di dalam ruangan maupun di luar ruangan, dan ada alat pengukur angin dan juga tekanan yang bisa dilihat dari dalam studio. Sehingga pada saat terjadi topan, kami akan melihat ukuran tekanan atmosfernya untuk mengetahui apakah topannya sudah berlalu atau belum. Untuk listriknya sendiri, ini menggunakan listrik dari mobil, dari bensin, dan LPG, dan dari tenaga surya. Sedangkan untuk pemancar, karena pemancar berada di hotel yang menggunakan genset, sehingga ini tidak masalah untuk yang di stasiun pemancarnya. Yang paling digunakan pada saat darurat itu yang pertama menggunakan daya sumber listrik dari mobil, dan ini yang paling bagus. Alasannya adalah karena bisa ketahuan untuk sisa bahan bakarnya, sehingga biasanya kami menggunakan pilihan pertama untuk sumber listrik ketika mati adalah dari mobil, sumber listrik dari mobil terlebih dahulu. Kemudian ini adalah latihan latihan untuk evakuasi. Ini kami sering melakukan ya, karena lokasi Wakayama sendiri ini ada peluang terjadi tsunami maupun gempa dari patahan Nankai, sehingga kami biasanya melakukan latihan evakuasi secara berkala bersama dengan pemadam kebakaran, Pemda, dan polisi. Ini adalah contoh. Ini adalah siaran berita yang menceritakan mengenai hal tersebut. Hari ini di Kushimoto menyelenggarakan uji siaran radio darurat pada saat bencana. Uji coba ini diselenggarakan oleh Dewan yang dari Pemda. Jadi bagaimana cara mendirikan stasiun radio, bagaimana cara menginformasi, bagaimana cara membuat naskah. Anak-anak SMA ini, kami mengajarinya kepada anak-anak SMA yang mengikuti plan ini. Kemudian ini adalah contoh di SMA yang lain, kami juga melakukan hal seperti ini juga. Kemudian kami juga memiliki yang namanya radio pemerintahan seperti ini. Ini di sebelah kiri bawah ini adalah foto dari parlemen. Dari parlemen ini nanti dari parlemen akan memberikan perintah untuk alarm. Nanti alarm ini akan menyala di speaker. Pada saat bersamaan juga nanti di radio pemberitahuan darurat juga akan menyala. Apabila nanti ini menyala, maka akan seperti ini. Ini adalah dari penanggulangan bahaya di Wakayama. Di Wakayama telah diumumkan ada peringatan hujan lebat. Mohon untuk memperhatikan informasi cocok. Itu yang nanti akan disiarkan. Tahun ini sudah ada 10 kali peringatan terjadi. Isinya memberitahukan apakah ada hujan lebat ataupun juga akan ada mati air. Kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan untuk presentasi saya kali ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk disampaikan. Tidak hanya saya usahakan untuk bisa menjawab sejauh yang saya ketahui. Terima kasih. Pak Yamaguchi, terima kasih atas pesannya. Mohon maaf terlalu cepat. Saya rasa tidak apa-apa. Untuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu dapat diketik di kolom chat ataupun juga dapat disampaikan melalui WhatsApp. Nanti kami akan kumpulkan terlebih dahulu pertanyaannya sebelum ditanyakan kepada pembicara.
Yamaguchi sedang mencari tombol untuk matikan share screen ya. Baik, terima kasih. Untuk radio komunitas yang memiliki fasilitas banyak ini itu tidak cukup banyak. Memang sangat penting untuk dari sini kita bisa mengetahui bahwa banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi hal bencana. Selanjutnya kita akan mendengar presentasi dari pihak Indonesia. Pembicara dari Indonesia adalah Bapak Ono Wepurbo, seorang pakar teknologi informasi dan wakil rektor di Institut Teknologi Tengah Selatan. Silakan Pak Ono. Terima kasih, thank you very much Simona-san, sama teman-teman di Jepang semuanya, teman-teman dari Radar Tangguh. Saya akan share screen. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Ini adalah call sign amatir radio saya, Yankee Charlie Zero Mike 5 Charlie. Oke, di sebelah kanan adalah antena saya. Oke, Yagi antena dengan boom menggunakan kayu. Saya sedang berusaha untuk mendapatkan DXCC Award. Saya baru berhasil menghubungi 79 negara dengan power 10 watt. Jadi digital. Oke. Saya biasanya menggunakan radio homebrew. Salah satunya homebrew menggunakan KRP dari rekan saya Yankee Delta One Juliet. Ini bentuknya seperti ini kira-kira. Ini radionya. Itu di bawah radionya kira-kira seperti ini. Jadi kita pakai radio-radio yang sederhana seperti ini. Saya juga ada radio dari India. BitX40, ini radionya seperti ini, jadi homebrew sekali. Tapi ini rata-rata radio 2 arah. Jadi sebagian besar pengalaman saya di disaster, di bencana, kebanyakan melibatkan amatir radio dan relawan, volunteers. Oke, radio amatir maksudnya, radio amatir dan volunteers. Pengalaman saya pertama di disaster adalah pada saat Gunung Galunggung meletus tahun 1982. Gunung Galunggung itu kira-kira 2 jam dari Bandung. Bandung itu di selatan Jakarta. Ini adalah foto pada saat Gunung Galunggung meletus, dan saya waktu itu masih mahasiswa dan saya turun ke lapangan membantu monitoring keadaan di Galunggung, dan waktu itu kami sempat terpaksa mengevakuasi salah satu desa yang terletak di punggungan gunung dekat dengan puncak. Ini pengalaman pertama saya. Sejak itu saya agak terlibat dengan beberapa kejadian bencana sebagai seorang amatir radio. Jadi komunikasinya agak berbeda dengan Yamaguchi-san. Saya lebih ke arah komunikasi 2 arah amatir radio. Yang agak besar adalah pada saat tsunami di Aceh. Cuman pada saat tsunami saya harus berangkat pergi haji. Jadi tsunami terjadi sekitar 2 hari 3 hari sebelum saya berangkat haji. Jadi saya sempat berkoordinasi dengan teman-teman relawan yang berangkat ke sana, dan ini kondisi di Aceh pada saat itu. Oke, dan relawan yang berangkat itu tergabung pada Yayasan Air Putih. Yayasan Air Putih adalah yayasan yang memang bergerak di bencana, dibuat pada saat tsunami Aceh tadi, dan kami bergerak pada di bencana ini. Solusi yang kami berikan, jadi kami tidak terlalu bergerak di teknologi sebelum bencana.
Jadi kami lebih banyak bergeraknya di sesudah bencana. Jadi bukan di sebelumnya, tapi sesudah bencananya, terutama di recovery prosesnya. Ini adalah teknologi yang kami gelar, kami deploy pada saat Aceh. Jadi kami memasang Wi-Fi free untuk relawan yang turun ke lapangan, membantu teman-teman di Aceh untuk recovery bencananya. Ini Wi-Fi-nya dibangun menggunakan tower seperti ini, dan kita membuat internet cafe free untuk relawan supaya bisa dengan mudah berkomunikasi dengan dunia luar pada saat semua telekomunikasi terputus di situ. Jadi kita biasanya turun ke lapangan membawa VSAT, satellite ground station, stasiun bumi satelit, supaya kita bisa komunikasi keluar menggunakan internet. Jadi kami dari Yayasan Air Putih ini yang turun dan menggelar internet free untuk semua orang, termasuk relawan yang membantu korban bencana maupun korban bencananya juga, karena mereka banyak mencari saudaranya, minta tolong dan sebagainya. Jadi ini yang banyak kami lakukan. Oke. Teknologinya sederhana aja, VSAT, Wi-Fi. VSAT, Wi-Fi, dan kemudian belakangan kita mulai mengembangkan menggunakan OpenBTS. OpenBTS ini mungkin ada di Papua, barangkali yang paling Papua. Nah, OpenBTS ini adalah BTS Base Transceiver Station untuk seluler yang bisa kita buat sendiri dan bisa kita gelar pada saat bencana. Akibatnya kita punya cellular network pada saat bencana. Ini pada saat saya memberikan workshop tentang OpenBTS. Ini BTS yang digelar di Papua, ditaruh di pohon. Hari ini umurnya sudah sekitar 7 tahun apa 8 tahun. 7-8 tahun sudah beroperasi di atas pohon ini tanpa mati. BTS-nya sendiri dalam sini, ini BTS-nya, menggunakan software defined radio SDR, ini SDR-nya, dan ini komputer supaya kita bisa bikin 2G, 3G, 4G sendiri, dan akhirnya masyarakat bisa punya seluler sendiri di daerah itu. Jadi kira-kira teknik ini mulai kita kembangkan, hanya saja waktu bencana belum sempat dibawa. Jadi ini akhirnya kita pakai untuk internet di desa. Seluler di desa lah sekarang. Jadi hari ini ada sekitar 20 desa lebih di Papua yang sudah kita buatkan seluler di desa supaya bisa menelpon internet menggunakan seluler di mana desa-desa itu tidak ada sinyal operator. Ini legal, kami tidak melanggar hukum, ini legal. Kebetulan Menteri Komunikasi dan Informasi yang sebelumnya memberikan izin bagi kita untuk bereksperimen teknologi informasi di daerah-daerah yang tidak ada sinyal seperti itu. Jadi kita harus memasukkan proposal ke minister, udah gitu kita selanjutnya kita bisa menggelar. Jadi saat ini ada sekitar 20-an desa di Papua yang sudah menggelar, dan kita akan menggelar lagi di beberapa tempat yang lain hari ini. Nah, kemudian kami juga, saya hampir berangkat pada saat ada tsunami di West Sumatera, di Sumatera Barat. Waktu itu ada tsunami, saya hampir berangkat ke sana, tapi saudara-saudara saya di Sumatera Barat memberitahukan supaya saya sebaiknya di Jakarta, tetap di Jakarta, supaya saya bisa membantu mereka dari jauh. Yang saya lakukan adalah saya memonitoring komunikasi amatir radio yang dari Sumatera Barat melaporkan kondisi di Sumatera Barat menggunakan single sideband seperti ini. Jadi mereka menggunakan SSB seperti ini dan mereka melaporkan kondisinya. Dan saya monitor terus apa yang terjadi. Yang saya lakukan adalah setelah saya monitor itu, saya menginstalasi disaster management system. Sahana. Sahana dibuat oleh teman-teman di Sri Lanka pada saat tsunami Aceh itu. Mereka juga terdampak oleh tsunami Aceh. Kemudian mereka membuat disaster information management system.
Ini open source, free, bisa kita download. Saya mendownload Sahana ini, kemudian saya install di server di internet. Dari informasi yang saya peroleh dari teman-teman amati radio yang menggunakan radio di sini, menggunakan single sideband, saya bisa tahu mereka butuh apa saja, di mana tempat shelter, butuh makanan apa, butuh pakaian apa, butuh bantuan seperti apa. Saya data entry ke dalam disaster management system ini, bentuknya kira-kira, maaf, misalnya mapping. Jadi kita bentuknya GIS sebetulnya. Jadi Sahana itu GIS, Geographic Information System, di mana kita bisa mengeluarkan peta, map, dan kita bisa klik lokasi tempat shelter, butuh apa saja, volunteers ada di mana, relawan ada di mana, lokasinya ada di mana, shelter ini butuh apa, bantuan itu ada di mana, bantuan apa saja yang sudah ada. Jadi semua informasi itu bisa kita masukkan ke dalam Sahana ini, sehingga koordinasi antar relawan jadi lebih mudah karena bentuknya GIS. Dan ini sudah terjadi, dan yang terjadi waktu itu adalah BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia, jadi National Body for Disaster lah, Indonesian National Body for Disaster Management, belum punya Sahana waktu itu. Jadi mereka agak marah pada saya, jujur. Karena saya memasang ini di internet. Jadi semua orang tahu apa yang terjadi, dan informasinya bukan dari badan resmi negara. Jadi mereka agak marah pada saya waktu itu. Tapi sejak itu mereka akhirnya mengadopsi Sahana sebagai salah satu disaster management system untuk dipakai di BNPB, di Badan Nasional Disasternya Indonesia. Dibantu oleh IBM waktu itu. Jadi BNPB dibantu IBM. Ono tidak dibantu siapa-siapa. Ono sendiri saja, saya hanya menggunakan call sign Orari, Yankee Charlie Zero Mike 5 Charlie, saya monitoring amati radio, melaporkan kondisinya, kemudian saya data entry, dan kemudian saya jadi punya sistem informasi yang cukup solid. Kemudian saya mulai melibatkan teman-teman untuk masuk seperti ini. Cuman ini terus bergulir. Harapan saya ke depan, teman-teman di Orari mulai di amati radio, teman-teman di amati radio, kalau saya ingin sekali mereka bisa migrasi ke teknik digital untuk bisa melakukan reporting, laporan. Saya ingin sekali mereka bisa masuk ke teknologi digital. Yang saya pakai adalah teknologi amati radio, salah satunya adalah FLDG, tampilan layarnya kira-kira seperti ini, FLDG. FLDG bisa dipakai untuk Morse, untuk kegiatan amati radio digital, tapi dia juga bisa dipakai untuk melaporkan kondisi bencana segala macam. Jadi mereka punya FLDG, ada FLMSG, FL Message. Di FL Message di sini sudah ada template seperti ini, radiogram untuk bencana, untuk Red Cross, untuk apa segala macam, dan nanti kita bisa masuk langsung ke database. Jadi ini yang sedang saya coba meyakinkan teman-teman amati radio di Indonesia supaya bisa migrate dari sekedar voice menjadi digital, karena sistem informasinya jadi lebih baik. Jadi ini tahapan selanjutnya yang sedang saya coba berusaha untuk meyakinkan. Cuman sulit sekali untuk meyakinkan amati radio di Indonesia karena mereka masih lebih suka menggunakan voice atau CW, Morse maksudnya, daripada menggunakan digital radiogram seperti ini. Ini kira-kira teknologi yang sampai sekarang mulai saya kembangkan. Beberapa teknologi alternatif yang akan menarik untuk bencana juga adalah kebetulan amati radio Indonesia, di Indonesia ada lembaga antariksa, kalau di Amerika ada NASA,
NASA itu Amerika, di Indonesia ada 8. Ini adalah National Institute for Aeronautic and Space Indonesia. Oke. Nah, 8 ini saat ini sudah menerbangkan 3 satelit. Salah satunya adalah satelit A2. A2 bentuknya seperti ini satelit A2. Ini mikrosatelit kecil, ketinggiannya hanya sekitar 800 km dari permukaan bumi. Jadi dia tidak geostasioner, tidak berada di satu tempat, tapi dia muter keliling dunia, dan di satu tempat biasanya dia akan terlihat sekitar 7 kali dalam satu hari. Jadi 7 kali satu hari, masing-masing sekitar 15 menit. Jadi 7 kali 15 menit satu hari. Di dalamnya satelit ini ada 2 misi, ada 2 payload amatir radio. Yang satu adalah voice repeater untuk repeater voice di dalam satelit ini. Satu lagi adalah amatir paket reporting system, APRS, amatir paket reporting system. Jadi ada 2 yang ada di dalam satelit ini. Yang voice repeater kita bisa menggunakan walkie-talkie 8A2 walkie-talkie. Let me see. Oke, ada gambarnya. Nah, ini contohnya. Jadi teman-teman amati radio menggunakan walkie-talkie dengan antena cross Yagi yang dipegang menggunakan tangan, dan tangan ini nanti mengejar satelit itu, dan kita bisa menggunakan voice untuk komunikasi di relay menggunakan satelit. Jadi para pengguna voice repeater amatir radio ini cukup banyak hari ini, dan mereka saling berkomunikasi satu sama lain menggunakan voice repeater ini. Salah satu yang lain lagi yang kita juga banyak menggunakan adalah amatir paket reporting system. Ini biasanya dipakai untuk melaporkan kondisi lapangan. Contohnya ini aprs.id.fi. aprs.fi adalah website yang bisa melaporkan, yang mencatat report APRS yang ada di dunia. Ini kita akan masuk ke peta Jakarta. Di sini adalah stasiun-stasiun amatir radio yang sedang mengoperasikan APRS. Di sini ada YB1 Tango Juliet, YC1 Sierra Charlie dan sebagainya. Yang akan menarik buat kita di bencana adalah yang ini. WX, Whiskey X-ray. Ini weather station. Di sini kita dapat melihat temperatur, humidity, pressure, wind, kecepatan dan sebagainya. Bayangkan dengan teknologi yang sama kita bisa melaporkan gempa, berbagai hal yang kita pasang sensor di bumi, dan kita bisa laporkan menggunakan teknologi amatir radio seperti ini. Dan alatnya tidak terlalu sulit. Saya akan kasih lihat. Ini modem APRS yang banyak kami buat di Amatir Radio di Indonesia juga. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi ini salah satu yang paling sederhana yang sering kita buat adalah kita menggunakan walkie-talkie. Ini adalah GPS kecil. Harganya sekitar $10. Walkie-talkie ini juga tidak mahal sekarang, dan kita buat sendiri modem APRS. Kita modem itu sekitar $20 juga nih, $10-20 kalau kita bisa menyolder sendiri. Ini modemnya penampilannya kira-kira seperti ini modemnya, dan kita bisa buat sendiri. Dan ini kira-kira gambaran tentang teknologi yang sudah terjadi. Jadi ini adalah yang sudah ini sampai sini barangkali ya. Ini yang sudah terjadi. Ini saya sedang berusaha meyakinkan amatir radio Indonesia untuk migrate ke teknologi digital. Ini beberapa teknologi masa depan yang
sudah operasional dan bisa dengan mudah sebetulnya diadopsi oleh teman-teman khususnya yang mempunyai call sign amatir radio untuk bisa membantu di bencana. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya kembalikan pada Shimura-san. Thank you very much. Thank you very much for all. Terima kasih Pak Ono. Sangat menarik sekali dilihat dari sudut pandang pemanfaatan radio amatir. Saya juga jadi belajar banyak. Terima kasih atas presentasinya. Mungkin berbeda dengan situasi radio amatir di Indonesia dengan di Jepang, tentunya berbeda. Nah, tapi tentunya hal yang sama adalah bahwa orang yang ada di lokasi tersebut, suara yang ada di lokasi tersebut, itu bisa didengar. Dan tentunya paling penting adalah bagaimana informasi yang benar ini bisa disampaikan dengan baik. Seperti tadi Pak Yamaguchi sampaikan, begitu juga Pak Ono, bahwa sangat penting untuk menyampaikan informasi yang benar. Terima kasih atas presentasi dari kedua pembicara. Tentunya ini adalah pembicaraan sangat menarik, dan untuk yang teknis mungkin ada orang yang sangat memahami, tapi mungkin satu sisi juga ada orang yang masih belum mengetahui, dan juga mungkin nanti akan ada cukup banyak yang bertanya-tanya apa kira-kira fungsi dari teknologi yang bisa disampaikan. Jadi bagi Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk menuliskan di kolom chat. Kalau misalnya ada dari pihak Jepang, dipersilakan untuk sampaikan. Untuk saat ini dari pihak Jepang masih belum ada pertanyaan. Dipersilakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan. Silakan untuk disampaikan. Indonesia nggak mau nasa seperti masih belum ada ya. Baik, kalau begitu mungkin dari saya terlebih dahulu akan ada hal yang menarik perhatian saya, yaitu mengenai sahana. Saya ingin bertanya lebih jauh lagi. Sebenarnya bayangan saya terhadap sahana, saya memiliki satu bayangan tersendiri mengenai sahana, dan saya ingin membuat yang seperti ini. Dengan menggunakan internet bisa berbagi data, kalau misalnya kita menggunakan tablet dan bawa langsung itu ke lapangan dengan menggunakan jaringan seluler, kita mengambil foto, kemudian kita men-share hal tersebut, termasuk juga untuk lokasinya, saya rasa ini sahana sangat menarik untuk digunakan. Jadi sahana ini sekarang bisa digunakan secara gratis ya. Kemudian untuk bahasa sendiri, bahasa apa yang bisa digunakan untuk sahana? Mungkin bisa sampaikan dari Pak Ono, bahasanya apa dan apakah ini gratis? Terima kasih, thank you Shimura-san. Sahana free, gratis. Saya belum pernah mencoba, tapi betul sekali ya Pak Shimura-san. Jadi kita kalau mempunyai tablet, ada jaringan internet, ya kita bisa upload foto, bisa upload koordinat, tempat lokasi segala dan sebagainya bisa kita upload. Ya, betul. Nah, bahasanya saya belum pernah mencoba bahasa Jepang. Maaf, saya hanya mencoba bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ada dua bahasa itu, tapi saya yakin sahana bisa kita terjemahkan ke bahasa Jepang juga, gitu. Dan dia sifatnya open, terbuka, open source. Jadi saya yakin itu bisa dilakukan. Kalau boleh saran, teman-teman kalau bisa download sahana dan mencobanya, karena itu free. Tidak usah bayar apa-apa. Gitu. Terima kasih Pak Shimura-san. Terima kasih. Saya Hibino dari FMYY. Saya mau menjelaskan sedikit mengenai sahana. Silakan. Setelah mendengar Pak Ono, saya sudah lama tidak mendengar sahana ini. Saya senang akhirnya mendengar lagi tentang sahana ini. Sebenarnya saya pada tahun 2007 di Yogyakarta, Indonesia, saya pernah datang untuk melihat radio komunitas yang ada di Yogyakarta pada tahun 2006. Pada saat itu,
Combine Resource Institute yang merupakan anggota radar tangguh. Kebetulan ada rekan saya yang berada di Combine tersebut, maka saya diajak ke sana. Jadi rekan-rekan yang dari Combine ini saya melihat mereka menggunakan Sahana untuk digunakan. Kemudian setelah saya perkenalkan ini ke Jepang, saya beritahukan ini ke Pak Yoshino Taro yang ada di Jepang dan minta beliau untuk mempertimbangkan penggunaannya di Jepang. Pada saat ada gempa besar di Jepang Timur, Sahana ini dimanfaatkan dengan bekerjasama dengan sebagian Pemda yang ada di prefektur di sana. Jadi sebenarnya pada saat itu sempat digunakan Sahana ini di Jepang. Jadi saya dalam kesempatan ini juga mau mengucapkan terima kasih karena sudah memperkenalkan Sahana kepada saya dan juga teman-teman di Jepang pada saat itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Hibino. Ternyata begitu ya. Jadi di Jepang juga sebenarnya pernah digunakan. Berarti ke depannya juga kemungkinan ada peluang untuk bisa digunakan karena ini bersifat open source sehingga bisa dilokalisasikan supaya bisa digunakan di tempat yang lebih banyak lagi. Kemudian selanjutnya saya mau bertanya kepada Pak Yamaguchi. Tadi untuk latihan sendiri itu mendirikan studio sementara, ada di 2 lokasi yang tadi Bapak jelaskan. Ada yang siaran dengan menggunakan mobil dengan mendirikan tiang antena di sana. Untuk pemasangan antena sendiri, kira-kira berapa lama waktu yang bisa digunakan? Mungkin bisa diceritakan mulai dari mobilnya berangkat, kemudian pasang antena hingga bisa start siaran, itu kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan? Itu satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan keduanya adalah untuk antena sendiri itu bisa sampai berapa meter, kemudian bisa menjangkau seberapa jauh untuk pendengarnya. Tentunya ada yang bisa mengganggu siaran untuk jangkauan, tapi minimal mungkin bisa diinformasikan kira-kira seberapa jauh jangkauannya. Kemudian juga mungkin bisa diinformasikan kira-kira antena seperti apa yang digunakan pas saat latihan siaran tersebut. Baik, terima kasih. Untuk antena sendiri, ini pertama kadang menggunakan doublet. Jadi kami menggunakan mobil HiAce. Yang ada di atas HiAce ini adalah yang doublet. Untuk ketinggiannya adalah 15 meter. Kemudian untuk yang satunya lagi adalah yang tipe U, yang bentuknya seperti huruf U. Untuk ini menggunakan glass fiber 2 meter, kemudian digabungan lagi sehingga 4 meter dikali 2 sehingga totalnya adalah 8 meter. Kemudian yang ini ditempatkan di kantor pemerintah di atapnya karena ketinggian bangunannya ada 50 meter, jadi jangkauannya itu cukup jauh. Untuk jangkauan sendiri tergantung dari daerahnya, tapi yang pasti output yang kami gunakan adalah 20 watt. Untuk waktunya, berapa lama yang diperlukan? Untuk waktunya sendiri, untuk memasang peralatan-peralatannya seperti mixer, mic dan sebagainya kurang lebih itu 30 menit. Untuk mendirikan antena pun juga tidak memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga totalnya kurang lebih memakan waktu 1 jam untuk menyiapkan peralatannya. Tapi yang merepotkan adalah memerlukan proses administrasi untuk bisa mengeluarkan sinyal frekuensi ini yang mungkin sangat lama. Ini memerlukan waktu 2 bulan untuk bisa mendapatkan izin. Sehingga kalau misalnya untuk darurat bisa cukup dengan telepon saja, ini sebenarnya bisa langsung segera siaran. Baik, terima kasih. Untuk antena tipe U ini sendiri, ini pakai doublet. Kebanyakan pakai doublet yang dilipat menjadi 2. Jadi mungkin bentuknya hampir bulat ya. Baik, terima kasih.
あったんですけれども、やはり皆さんインドネシアでもですね、私どもが提供させていただきました、バックパックラジオ15ワットです。Di Indonesia pun untuk backpack radio yang pernah kami berikan di 15 watt, cukup banyak pertanyaan menanyakan kira-kira ini bisa menjangkau sampai seberapa jauh. Dan tentunya untuk orang-orang yang bergerak di bidang radio seperti Pak Ono atau Pak Yamaguchi seperti tadi disampaikan, dibandingkan dengan powernya, sebenarnya yang penting adalah dari ketinggian antenanya. Jadi dibandingkan dengan power outputnya, yang penting adalah ketinggiannya. Dengan cara seperti itu bisa menjangkau lebih jauh lagi. Oleh karena itu diusahakan untuk bisa menyampaikan informasi dengan jangkauan yang lebih luas dan juga untuk setting yang tidak lama, tentunya itu adalah hal yang paling penting pada saat melakukan siaran darurat seperti ini. Memang tentunya yang jadi isunya adalah di mana lokasi untuk mendirikan antenanya. Mungkin berbeda dengan Wakayama yang boleh katakan cukup datar, dalam arti tidak ada penghalang kalau di daratannya. Sementara kalau di Indonesia untuk mencari daerah geografis yang seperti ini cukup sulit. Bagaimanapun di sekitarnya sering ada penghalang sehingga cukup sulit untuk menerbangkan sinyal untuk tempat yang sangat jauh. Sehingga biasanya pada saat di Indonesia mendirikan siaran darurat itu cukup kesulitan ketika berusaha untuk menjangkau tempat yang sangat jauh. Kemudian selanjutnya saya mau bertanya kepada Pak Ono, untuk Open BTS yang tadi Bapak sampaikan, ini tadi ada penjelasan mengenai hal ini, saya mau bertanya sehubungan dengan penanganan Open BTS ini. Di Indonesia tentunya ada beberapa operator seluler. Nanti hubungannya ini bagaimana dengan operator seluler ini untuk Open BTS ya? Apakah ini akan berfungsi sebagai repeater, dalam arti akan menerima sinyal dari BTS terdekat untuk di-repeat, atau kalau untuk fiber optik mungkin tidak bisa, atau mungkin dengan menggunakan alat lain, atau menggunakan kabel lain untuk ditarik supaya bisa menyalurkan ke sinyalnya. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut untuk mengenai teknologi Open BTS ini. Thank you, terima kasih Pak Shimura-san. Untuk Open BTS ke operator lain, itu pada dasarnya kita melihat operator lain sebagai trunk. Jadi Open BTS kita lihat sebagai PABX. PABX telepon yang ada di office-office, itu kita bisa melihat Open BTS sebagai PABX di office-office, dan kita punya satu sambungan ke operator. Nah, sambungan ini boleh menggunakan line telepon biasa, bisa juga menggunakan IP. Jadi bisa IP, bisa line telepon biasa. Sebetulnya software dalam Open BTS adalah open source PBX, Private Brand Exchange open source, dan dia bisa nyambung ke operator lain. Hanya saja pesawat teleponnya, handsetnya handset GSM atau 3G. Jadi handsetnya bukan pesawat telepon, tapi sudah seluler. Itu aja. Jadi simple, sebetulnya simple. Mudah-mudahan bisa menjawab, Shimura-san. Thank you. Oke. Shimura-san, ada question in the chat room, So, Masinam ya, Masinam mungkin bisa dengan bahasa Indonesia. Satu saya baca ya. Untuk Pak Yamaguchi, ini nanti diterjemahkan ya. Untuk Pak Yamaguchi, ada pemancar 25, atau Mas Ina mau langsung? Atau saya baca? Saya baca ya. Ada pemancar 25 watt daya pancar beratnya, karena kalau di Indonesia 50 watt hanya sekitar 5-10 km. Bagaimana dengan RFP yang rendah tapi pancaran bisa luas? Tuh.
Kemudian Setosan, nanti Imersan yang baca. Terus untuk Mas Ilham juga ke Pak Ono. Di Indonesia itu kan ada rencana digitalisasi radio siaran menggunakan DRM atau DAB. Apakah memungkinkan yang membuat pemancar digital yang sesuai dengan kemampuan komunitas? Artinya biayanya bisa murah nggak gitu? Kalau ada. Begitu barangkali ya. Silakan ke Pak Yamaguchi dulu barangkali ya. Ya. ですね、25ワットでどれだけ飛ぶかっていう。25 watt ini seberapa jauh dari pancarnya? Kalau misalnya tidak ada penghalang sama sekali, ini sebenarnya bisa sampai ke luar angkasa. Akan tetapi, tentunya akan ada, misalnya ada gunung atau mungkin ada bangunan, ini agak cukup sulit untuk menyatakan dengan pasti 25 watt ini bisa berapa jauh. Untuk di FM Wakayama sendiri, dengan 20 watt ini bisa mencapai kira-kira 40 km pada saat bencana. Tapi ini adalah dengan kondisi emang daratannya itu rata dan tidak ada halangan apapun. Sehingga bisa sampai mencapai 40 km, sehingga cukup sulit untuk mengatakan secara di pukul rata berapa jauh jaraknya. Untuk ERP sendiri ini semakin besar tentunya semakin bagus. Akan tetapi tentunya akan ada batasan dari pihak pemerintah kalau semakin tinggi. Karena ini akan bisa membuat jangkauannya sangat jauh. Tapi yang pasti ERP semakin tinggi itu akan membuat pancarnya semakin luas, itu benar. Apakah cukup dengan jawaban ini? Saya akan berikan tambahan. Untuk level ERP sendiri, kalau di Jepang secara regulasi, apakah ada di Jepang ada batasnya sampai berapa? Jadi tidak bisa karena kita seenaknya sendiri karena ingin memecahkan sejauh itu tidak bisa kalau di Jepang. Kemudian seperti tadi sampaikan oleh Pak Yamaguchi, biasanya untuk jangkauan frekuensi sendiri ini tergantung dari kondisi geografisnya. Tapi kalau secara umum untuk 25 watt ya tergantung dari sibuknya, tapi normalnya 5-10 kilo ini harusnya bisa dicapai. Tapi ini memang hanya secara rata-rata, tergantung dari lokasinya tentunya bisa juga lebih jauh atau mungkin lebih pendek. Tapi untuk kasus FM Wakayama, ini karena lokasinya antenanya berada di bangunan dengan ketinggian 90 meter, sehingga bisa daya pancarnya sampai dengan 40 km. Dan ini memang karena didukung oleh kondisi geografis yang tidak ada halangan seperti bangun tinggi ataupun gunung. Sehingga kalau untuk kasus radio komunitas di Indonesia, ini kebanyakan antenanya yang rendah, hanya sekitar 30-40 meter, mungkin cukup sulit untuk bisa menjangkau sampai 40 km. Kira-kira untuk jawabannya, apakah sudah cukup? Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, dipersilakan untuk mengetik lagi di kolomnya. Itu yang ke Pak Ono. Pak Ono, tadi di kolom komentar dari Mas ini. Ini pemerintah ini kan sedang membuat rencana mendigitalisasi radio siaran menggunakan teknologi DRM atau DAB gitu ya. Nah, apakah memungkinkan membuat pemancar digital yang sesuai dengan kemampuan komunitas? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jawab singkat dulu, jawab singkat. Short answer. Very mungkin, very possible, sangat mungkin sekali. Sekarang saya akan jawab lebih detail. Izinkan saya share screen supaya lebih seru ceritanya. Oke, jadi alat yang menjadi kunci namanya HEC-RF. Ini HEC-RF, ini bendanya. Ini adalah software defined radio. Jadi radio yang bisa kita program menggunakan software. Harganya berapa? Coba kita lihat harganya berapa. Harganya 2 juta rupiah. Ada yang harganya ini casing, harganya 600.000. Tapi HEC-RF sendiri antara
2 juta sampai 1,6 juta. Jadi sekitar 100-200 dolar lah kira-kira segitu ya. Jadi hack RF seperti itu. Dia bukan full duplex, dia half duplex. Kalau kita ingin membuat Open BTS seluler, kita harus menggunakan yang full duplex. Jadi kalau BTS seluler yang tadi, yang Open BTS, kita harus menggunakan teknologi seperti yang ini, yang Blade RF. Harganya lebih mahal, yang Blade RF ini lebih mahal. Tapi kalau untuk pemancar radio seperti DRM atau DAB, kita bisa menggunakan hack RF yang murah. Oke, nah sekarang hack RF. Hack RF hanya hardware. Jadi hardware-nya kita bisa menggunakan hack RF, antenanya tetap antena biasa, antena FM biasa yang kita pakai, tidak dirubah semua, towernya tetap tower FM biasa yang kita pakai. Hanya radionya kita rubah, kita menggunakan hack RF, kita perlu tetap menggunakan amplifier, karena ini powernya hanya 100 miliwatt. Hanya 0,1 watt, 100 miliwatt kecil sekali, jadi kita perlu tetap amplifier. Nah, untuk membuat sinyalnya DAB atau DRM, kita bisa mendownload source code open source DAB atau DRM. Cara nyarinya seperti apa? Kita bisa masuk ke GitHub. Kemudian kita bisa masukkan keywordnya, misalnya DRM, transmitter. Oke, ini sudah ada 2 paling tidak DRM transmitter. Perhatikan di sini mereka menggunakan GNU Radio dan ini open source free. Coba kita lihat lagi yang DAB ada tidak, DAB transmitter. Di sini ada 4 DAB transmitter. Kalau kita ingin membuat televisi juga bisa, DVB-T transmitter ada juga. Alatnya sama, hardware-nya sama, tapi kita ganti software-nya, dia bisa jadi pemancar audio digital. Kita ganti software-nya lagi, bisa jadi pemancar televisi digital dan sebagainya. Menarik bukan? Terima kasih. ありがとうございました。よろしいでしょうか。そしたら日本側からちょっと質問が1点ありましたので。 Selanjutnya dari pihak Jepang ada satu pertanyaan dari Pak Seto. Ini untuk Pak Yamaguchi. Yang pertama pertanyaan adalah bagaimana dengan perolehan izin pada saat melakukan latihan pendirian stasiun radio darat. Jadi mungkin berhubungan dengan presentasi tadi, untuk izinnya sendiri seperti apa sepertinya yang ingin diketahui. Ya kan Pak Yamaguchi? Jadi namanya ini adalah siaran uji coba untuk bencana. Jadi ini sebenarnya cara untuk minta izinnya hampir sama dengan pada saat mendirikan radio komunitas. Karena ini bukan untuk yang aktual, tapi ini hanya untuk uji coba saja. Karena kalau untuk yang normalnya, ini dari Pemda itu akan mengajukan kepada kementerian terkait. Tapi kalau untuk stasiun uji coba, ini cukup sulit sebenarnya. Karena yang akan menjadi pertanyaannya adalah apa yang menjadi perbedaannya itu adalah apakah bisa untuk dikelola karena mereka tidak memiliki iklan dan sebagainya. Sementara untuk operasional yang lainnya itu sama dengan radio komunitas biasa. Apakah pertanyaannya bisa menjawab? Kalau untuk periodenya sendiri, kira-kira berapa lama waktu untuk bisa mendapat izin? Ya, kurang lebih sekitar 1 tahun untuk bisa sampai mendapatkan izinnya. Benar-benar, padahal ini bukan uji coba, dalam arti uji coba sebenarnya. Padahal kan ini sebenarnya supaya pada saat bencana itu bisa langsung didirikan, tapi memang situasinya adalah uji coba dalam arti untuk latihan. Jadi kami akan mendirikan bagaimana antenanya, kemudian bagaimana dengan alat-alatnya. Memang pada dasarnya pelaksananya mirip dengan radio yang asli, tapi saya kurang suka dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah, karena ini berbeda antara latihan dengan siaran yang aktual.
Baik, kami mengerti situasinya. Terima kasih atas penjelasannya. Dan sepertinya dari Pak Seto sudah cukup untuk jawabannya. Benar, untuk di Jepang sendiri pada dasarnya dari sejak mulai mengajukan sampai dengan izinnya turun dan bisa melakukan uji coba untuk siaran itu cukup rumit. Akan tapi khusus untuk radio darurat seperti yang dijelaskan oleh Pak Yamaguchi, karena itu adalah situasi darurat, sehingga apabila ada situasi darurat, selama Pemda itu mengajukan untuk melakukan siaran, nanti dari pihak pusat, pemerintah pusat akan memberitahu frekuensi mana yang bisa digunakan. Dan untuk output sendiri, kalau tidak salah ini tidak ada batasan ya. Kalau ini normalnya adalah batasnya sampai dengan 100 watt. Jadi ada batasannya sampai dengan 100 watt. Akan tapi untuk bisa uji coba supaya bisa melakukan siaran darurat lah yang menjadi isunya. Dan untuk hal ini tentunya mungkin perlu dilakukan komunikasi yang intens juga bagi kepada pemerintah, karena tentunya bencana itu tidak diketahui kapan bisa datang. Kemudian tambahan dari saya, dari Maguchi, ini memang sangat penting untuk melibatkan Pemda. Jadi dari Pemda itu perlu memberitahu kepada pusat bahwa ini perlu untuk melakukan uji coba. Jadi selama ada permintaan dari Pemda, kemungkinan akan lebih mudah dan bisa lebih cepat. Akan tapi ketika swasta yang hendak melakukan uji coba, ini yang akan memakan waktu sangat lama. Jadi apabila Pemda yang meminta, itu bisa segera. Baik, terima kasih atas tambahannya. Selanjutnya silakan Pak Hibino. Terima kasih. Dari presentasi yang disampaikan oleh Pak Ono pada hari ini, banyak orang-orang melakukan radio amatir yang agak resisten untuk beralih ke siaran digital. Akan tetapi digitalisasi untuk telekomunikasi ini adalah satu hal yang tidak bisa dihindari di zaman sekarang. Misalnya contohnya di Indonesia, untuk siaran radio digital sendiri sudah masuk ke dalam rencana dari informasi yang saya ketahui. Pertanyaan yang hendak saya tanyakan adalah untuk kepada 3 orang ahli kata komunikasi, yaitu Pak Shimura, Pak Ono, dan Pak Yakabayana, sehubungan dengan penyampaian informasi pada saat terjadi bencana. Kalau kita lihat antara teknologi analog dan teknologi digital ini, kira-kira untuk komunitas sendiri, bagaimana cara menggabungkan antara teknologi analog dan digital supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat ketika pada saat bencana. Mungkin ini bisa dijawab berdasarkan pengalaman oleh Bapak-Bapak sekalian. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Untuk gabungan, mungkin bagaimana cara untuk menggabungkan teknologi analog dan digital ya pertanyaannya. Baik, mungkin kalau gitu dari Pak Ono dulu dipersilakan untuk menjawab. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri gimana tanggapannya? Wow, pertanyaan yang susah. Wah, Hibino-san's very difficult questions. Yang kita lakukan sederhana aja. Jadi yang menggunakan digital biasanya anak muda. Jadi mereka dasarnya internet sebetulnya, anak-anak muda menggunakan internet, menggunakan smartphone, gadget, wifi. Jadi yang dilakukan adalah biarkan anak muda menggunakan internet, gadget, wifi tadi, digital, dan itu langsung masuk ke server. Nah, anak-anak tua, saya anak tua, kami menggunakan voice. Ya sudah,
Kemudian ada manusia di server yang akan merecord, translate dari analog menjadi digital. Karena susah Pak Hibino untuk merubah orang Indonesia yang sudah senior ini menjadi digital, susah. Saya sudah give up, saya menyerah. Jadi lebih baik biarkan tetap saja, yang penting informasi masuk, anak-anak muda yang digital. Saya susah merubah anak tuanya gitu. Minta maaf Pak Hibino, I'm sorry. Demikian Pak Hibino. Terima kasih, thank you. Terima kasih. Ya, memang kalau semakin tua, memang kan seperti itu, saya mengerti perasaan ya. Bagaimana kalau dari Pak Yamaguchi? Ya, benar seperti yang tadi Pak Ono sampaikan. Digital ini memang hanyalah suatu cara, suatu metode. Pada akhirnya sebenarnya kembali ke analog. Karena kita harus mengumpulkan informasi, kemudian kita menyampaikan. Ini caranya dilakukan secara analog. Prosesnya mungkin bisa dilakukan secara digital, akan tapi pada saat bencana, pada prinsipnya itu semua dilakukan secara analog. Baik input maupun outputnya akan baik kalau dilakukan secara analog. Sulit menurut saya untuk dilakukan secara digital. Karena itu hanya lebih kepada prosesnya saja. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ono, untuk ada lembaga 8 yang tadi Bapak sampaikan, ada di sana dia menggunakan ada repeaternya. Di Jepang ini tidak ada. Setahu saya tidak ada yang seperti itu. Di repeater yang kami lakukan adalah digital, ada Dester. Jadi itu ada di dalam antena kami, ada repeaternya. Jadi untuk di daerah Kansai sendiri, itu menggunakan repeater yang ada di kami. Radio amatirnya bisa menggunakan repeater kami supaya bisa melakukan repeater. Jadi fungsi yang ada di satelitnya 8 itu kalau kami menggunakan model yang analog dengan menggunakan repeater yang ada di antena kami. Tapi pada dasarnya dilakukan adalah analog. Semua informasi yang ada itu ditulis karena itu ditulis tangan. Jadi sebenarnya pada dasarnya sebenarnya analog. Mungkin begitu kali ya kalau dari saya. Ya, kalau menurut saya digital ini itu digunakan misalnya untuk mengumpulkan data atau menganalisis data. Kemudian juga untuk menyampaikan supaya tidak salah. Jadi memang ini tidak lebih dari sekedar metodenya kalau menurut saya. Seperti tadi, seperti Sahana yang tadi diinformasikan, ini mungkin salah satu yang bisa digunakan pada saat bencana. Akan tapi ketika kita mau menyampaikan dengan suara, ini memang mau tidak mau dilakukan secara analog. Dan apabila mau menggunakan Sahana yang digital seperti ini, tentunya harus ada orang yang datang ke lokasi untuk bisa mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan ataupun juga hal-hal ataupun juga kondisi bencana. Dan untuk hal seperti ini tentunya akan ada batasan. Walaupun mungkin sekarang kita bisa menggunakan drone, jadi cukup drone-nya saja yang pergi ke lokasi. Tapi pada saat terjadi bencana, misalnya contohnya di Atami, mereka menggunakan drone seperti ini. Jadi ketika itu ada longsor di sana, mereka menerbangkan drone untuk menganalisis data yang ada di lokasi bencana. Jadi informasi Momase sendiri ini tidak hanya menggunakan satu saja, terlepas dari apakah ini digital atau tidak, tapi salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerbangkan drone yang boleh saya katakan sebenarnya juga masih analog juga. Terutama untuk bencana yang kami rasakan terutama pada saat gempa Hanshin di tahun 95, tentunya negara juga memiliki keterbatasan sehingga pada saat itu cukup sulit untuk menyiapkan bagaimana cara bisa menyampaikan informasi dengan cepat. Dan pada saat itu, pada akhirnya informasi mulai disebarkan dengan FMYY, mendirikan stasiun radio darurat agar informasi bisa disampaikan secara cepat. Dari situlah mulai berkembang, walaupun memang caranya masih analog untuk menyampaikan informasi tersebut. Tapi untuk mengumpulkan informasi sendiri, seperti yang disampaikan oleh Pak
Yamaguchi, bagaimanapun juga pengumpulan informasi tetap dilakukan oleh secara analog. Mungkin di situ kita bisa padukan dengan sahana yang digital supaya lebih banyak lagi orang yang bisa mengakses informasi. Tapi terlepas dari itu, bagaimanapun juga untuk informasi tetap harus dilakukan secara manual atau analog. Dan itu mungkin bisa dipadukan dengan misalnya siaran radio supaya bisa disebarluaskan kepada orang yang lebih luas lagi. Tapi sekali lagi untuk menyebarluaskannya itu pun tentunya di situ akan ada orang yang bersifat analog. Terima kasih atas komentarnya. Seperti ya apa yang disampaikan oleh Pak Shimura, Pak Ono maupun Pak Yamaguchi, kemungkinan besar garis benang merahnya itu sama. Dan ada yang kemudian saya ingat dari pembicaraan Bapak-Bapak bertiga, yaitu anggota utama dari konsorsium kami itu adalah Pak Wisnu, yang almarhum Pak Wisnu. Ketika kami bertemu dengan beliau mengatakan bahwa radio komunikasi ini ternyata adalah hal yang sangat penting pada saat penanggulangan bencana di Indonesia. Alasannya adalah karena di antara sekian banyak teknologi yang ada di dunia ini, di antara teknologi yang ada, ternyata sensor humanis ini yang sangat penting ketika adanya radio komunikasi ini. Dan sensor humanis inilah yang sebenarnya sangat penting pada saat bencana terjadi. Dan komunitas radio ini adalah orang-orang yang berisi orang-orang memiliki sensor humanis karena mereka memiliki sense untuk menyebarluaskan informasi yang benar supaya orang-orang yang mendengarkan itu bisa memperoleh informasi yang benar. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Bapak pada hari ini juga. Silakan Pak Yamaguchi. Mungkin ini bukan bersifat hal yang teknis, tapi sebenarnya disampaikan oleh Pak Hibino mengenai sensor humanis. Yaitu hal yang paling penting adalah seberapa banyak informasi yang bisa dikumpulkan. Ini tidak peduli apakah caranya analog ataupun digital, yang penting adalah informasi itu perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Dan ini tentunya bisa dilakukan jika kita memiliki jaringan atau network yang kita jalin selama ini. Sehingga sekalipun kita memiliki mesin yang sebagus apapun atau mic sebagus apapun, itu sebenarnya tidak ada fungsinya kalau kita tidak memiliki informasi. はい。どこまで言ってたっけ？とにかく情報集めの手段を mohon maaf, jadi yang maksud saya yang saya sampaikan adalah bahwa kita sangat penting untuk bisa mengumpulkan informasi mulai dari sehari-hari. Untuk ketika mengumpulkan informasi dari banyak orang seperti ini, di FM Wakayama juga tentunya juga mendapatkan informasi dari pendengarnya. Untuk bisa mendapatkan informasi terpercaya ini setiap, apakah ada trigger atau pemicunya? Di Indonesia juga tentunya ada aplikasi seperti Line ya. Atau tidak ada Line kalau di Indonesia? Pak Ono, bagaimana kalau di Indonesia? Apakah ada aplikasi pesanan seperti Line di Indonesia? Indonesia banyak menggunakan WhatsApp dan Telegram ya. Ada Line sedikit tapi banyak WhatsApp. Ya, untuk aplikasinya sebenarnya bisa gunakan apa saja. Yang penting adalah bisa di-share dengan membuat grup supaya kita bisa saling berbagi informasi. Itu yang penting ya. Jadi saya sendiri membangun jaringan atau network dengan cara seperti itu. Jadi orang-orang yang terpercaya itu dimasukkan ke dalam grup. Mulainya mungkin hanya dari perpesanan secara pribadi. Kemudian setelah itu mulai meminta untuk supaya secara suara juga voice-nya ada melalui ke radio. Jadi dengan cara seperti ini, dengan membangun kepercayaan seperti ini, maka informasi-informasi mengenai bencana itu bisa didapatkan secara akurat dari orang yang dipercaya.
Karena bagaimanapun kalau misalnya untuk radio amatir itu kan memerlukan izin. Sementara kalau menggunakan aplikasi pemesanan kan tidak memerlukan izin. Dan juga dimasukkan pun ini adalah orang-orang yang saya pernah bertemu dengannya, sehingga saya bisa percaya. Saat ini ada sekitar 50-60 orang yang masuk ke dalam grup saya. Jadi kami tidak menyiarkan informasi dari email atau pesan biasa, tapi dari orang terpercaya saja. Ya, karena seperti misalnya ada informasi yang mengatakan bahwa misalnya sungai meluap, ini tergantung dari orangnya, tentu akan berbeda parameternya. Ada orang yang mungkin sedikit meluap saja sudah merasa itu akan menjadi banjir, tapi ada orang juga yang mengatakan dengan jelas bahwa ini masih belum terjadi. Atau ada juga satu sisi orang yang justru sudah meluap pun tapi tidak mengatakan apapun. Ya, benar sekali. Dan juga kami juga membutuhkan informasi tidak hanya mencatat, tapi juga justru informasi yang mengatakan bahwa di daerah ini justru aman. Dengan cara seperti itu, lokasi yang aman tersebut bisa dijadikan sebagai tempat evakuasi. Akan lebih baik lagi jika diberitahukan informasi untuk mencapai daerah yang aman tersebut itu lewat mana. Tentunya informasi rute ini juga sangat penting ya, karena ada rute-rute yang mungkin justru bahaya ketika dilewati, sehingga apabila ditambahkan dengan informasi rute yang aman, tentu ini akan membuat informasi yang sangat baik. Benar sekali. Selain itu juga kami juga berusaha untuk mendapatkan informasi dari pemadam kebakaran setempat. Jadi kami berusaha juga untuk mendapatkan informasi tidak hanya tentang kondisi bencana, tapi juga mengenai di mana lokasi-lokasi yang aman. Dan itu kami ulangi berita informasi tersebut melalui siaran. Baik, terima kasih atas informasinya. Kita masih memiliki waktu, Bapak-Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau komentar, dipersilakan. Boleh di kolom chat, tapi mohon maaf ini karena di kolom chat Bahasa Indonesia saya tidak bisa membacanya. Kalau misalnya ada, ini bisa silakan disampaikan secara langsung. Baik, kalau begitu dari saya lagi, karena cukup banyak hal-hal yang menarik yang saya dengar, dan terutama dari Pak Ono, ada banyak hal yang saya bisa pelajari di Pak Ono, saya sangat senang sekali. Untuk disaster management system, ini kemungkinan pada saat nanti, pada saat terjadi bencana, untuk mengumpulkan informasi, tentunya nanti pada saat mengumpulkan informasi, peran Pemda itu sangat penting. Mungkin tidak sampai level nasional, tapi Pemda ini sangat penting. Di Jepang sendiri juga ada yang seperti itu. Tapi untuk ke depannya, pada saat mau bekerja sama dengan Pemda untuk mengumpulkan informasi di dalam disaster management sendiri, ini menurut saya sendiri ke depannya mungkin untuk informasinya tidak hanya dari ahli saja, tapi nanti ke depannya mungkin perlu juga dari orang-orang awam. Tadi Pak Ono sempat menyinggung bahwa Bapak sempat dimarahi oleh BNPB karena secara istilahnya sembarangan untuk menyampaikan informasi. Apa ya kira-kira ke depan sendiri apakah akan ada peluang untuk orang awam juga bisa menyebarkan informasi atau memberikan informasi? Thank you, terima kasih Simura-san. Sahana dirancang untuk orang biasa sebetulnya, atau relawan, volunteers, untuk posting, menyampaikan informasi. Jadi dirancang untuk orang biasa. Hanya pengalaman saya, jadi ada beberapa informasi yang bisa dimasukkan, seperti saya ingin jadi relawan, keahlian saya apa saja, saya rumahnya di mana, kontak saya apa-apa-apa. Jadi dalam Sahana bisa ada list volunteers. Jadi kalau kita membutuhkan, kita bisa kontak volunteers-nya. Itu satu. Dan itu sifatnya apa ya? Sifatnya dari orang biasa submit informasi. Jadi upload informasinya orang biasa, saya ingin jadi volunteer. Itu satu. Yang kedua, yang seru juga adalah, yang menarik adalah kita bisa memasukkan shelter
lokasi shelter di mana, kontaknya di mana, alamatnya di mana, dan itu volunteers yang memasukkan. Yang lain lagi, yang ketiga yang banyak sekali terjadi adalah mencari orang hilang. Dan ini banyak sekali, terutama waktu tsunami, banyak sekali orang mencari orang hilang. Jadi ada yang posting saya mencari saudaranya, ada yang posting juga saya menemukan siapa. Jadi bisa seperti itu dalam Sahana. Jadi betul-betul bukan Pemda, bukan pemerintah, tapi betul-betul person to person. Yang saya paling bermasalah adalah pada saat, jadi ini, pada saat bencana, banyak sekali orang mengumpulkan bantuan. Ada yang berupa makanan, pakaian, uang, dan sebagainya. Yang jadi masalah adalah bantuan ini harus dikirim kemana. Orang-orang ini tidak tahu harus dikirim kemana. Di satu sisi, di sini shelter ini ada berapa orang, butuh apa saja, butuh makanan apa, butuh pakaian apa. Jadi harus ada matching antara supply dan demand dari bantuan ini. Dan ini seru ini, karena ini menarik karena kita harus bikin semacam program matching. Nah, bantuan juga menarik. Contoh, pakaian. Kalau di Indonesia, pakaian kadang-kadang kita bisa mendeklar di Sahana, saya ada 100 pakaian. Kadang-kadang di Sahana saya bisa declare saya ada 1 truk pakaian. Kadang-kadang saya bisa declare pakaian 1 karung, box pakaian. Jadi tidak ada standar satuan. Ini bingung pada saat kita data entry. Pada saat saya data entry, karena saya monitoring amatir radio berkomunikasi kan, amatir radio komunikasi. Di sini shelter butuh sekian truk pakaian atau sekian truk beras. Ini beras ini satuannya nasi itu satuannya macam-macam. Bisa box, bisa kilogram, bisa truk. Pusing saya. Jadi ada masalah besar satuan bantuan tadi. Jadi kira-kira itu Pak Shimura-san. Mudah-mudahan memberikan gambaran betapa serunya Sahana itu. Thank you. Terima kasih banyak. Ya benar. Matching ini tentunya adalah bagian yang paling penting ya. Di tempat yang lain pun bisa aja di satu tempat mungkin kebanyakan, satu tempat justru malah kekurangan. Tentu ada masa-masa seperti ini. Ya mudah-mudahan ini bisa ditanggulangi. Saya juga akan coba mungkin menggunakannya. Kemudian ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan untuk Pak Yamaguchi. Tadi ada presentasi mengenai anak SMA yang tergabung dalam latihan mendirikan stasiun radio. Apa kira-kira tujuan anak SMA ikutan? Apakah karena nanti mereka yang akan bertanggung jawab untuk siarannya? Ya, benar. Jadi alasan anak SMA dilibatkan adalah supaya anak-anak muda, terutama anak usia 15 sampai 18 tahun, ini bisa terlibat ketika terjadi bencana. Dan tentunya harapannya adalah supaya nantinya mereka juga bisa menyampaikan kembali kepada juniornya dan kepada adik kelasnya. Dan satu tujuan lainnya adalah supaya orang lokal, artinya orang setempat yang bisa ikut terlibat. Terima kasih banyak. その実際に臨時災害局を立ち上げようっていうふうになったときには、 berarti apabila pada saat nanti hendak benar-benar mendirikan radio darurat pada saat terjadi bencana, ini kami di Hokkaido juga sempat bahas ini, seperti misalnya siapa yang nantinya akan berbicara, siapa yang nanti akan set up, atau siapa yang nanti akan mengurus alatnya. Memang ada permasalahan seperti itu ketika kami coba melakukannya.
Tapi pada saat latihan tersebut itu pada saat kenyataannya apakah dari FM Wakayama juga akan ikut terlibat? Tidak. Jadi pada saat siaran darurat ini nanti akan berbicara adalah anak-anak SMA dari klub radio. Jadi mereka sendiri yang akan mengelolanya. Untuk misalnya naskahnya ini misalnya dibuat oleh misalnya dari OSIS. Kalau untuk yang bisa buka informasinya misalnya dari klub olahraga atau klub atletik yang misalnya larinya cepat. Jadi kami membagi seperti itu. Jadi benar-benar murni dilakukan oleh anak-anak sekolahnya. Dan yang memilihnya adalah guru di sekolah itu. Dan anak-anak ini memang permasalahannya adalah anak-anak ini setelah lulus mungkin mereka tidak tinggal di Wakayama, mungkin mereka bisa pindah ke prefektur atau kota lain, sehingga mungkin anak-anak ikut latihan tidak ada lagi di sini. Tapi yang penting adalah bahwa mereka memiliki pengalaman, sehingga dimanapun nanti mereka berada, mereka bisa untuk memanfaatkan pengalaman itu di tempat mereka berada. Sehingga apabila seandainya mungkin nanti mereka dibutuhkan bantuannya, mereka bisa ikut turut serta dalam siaran radio darurat di lokasi mereka tinggal nantinya. Apakah Bapak juga mau menanyakan mengenai untuk peralatan pada saat siaran radio darurat? Mungkin saya tidak akan menanyakan hal-hal bersifat terlalu teknis. Atau mungkin Bapak menanyakan kira-kira pada saat mendirikan radio darurat ini, itu peralatan, dayanya itu dari mana? Untuk karena cukup banyak juga orang yang tidak mengetahui kira-kira dari mana alat-alat itu diperlukan. Jadi untuk alat itu bisa dengan bekerja sama dengan radio komunitas yang ada di setempat. Jadi mungkin cara yang paling efektif dan baik pada saat darurat adalah menghubungi orang-orang yang bergerak di bidang radio komunitas. Atau misalnya kalau untuk di saya di BHN, ini di organisasi kami ini juga memberikan dukungan teknis untuk pendirian radio pada saat gempa besar Jepang Timur, itu kami juga berikan bantuan teknis seperti itu. Tentunya selain pada saat selain radio darurat, kami juga memberikan dukungan untuk pendirian radio komunitas. Jadi kami bisa melakukan survei, misalnya apakah sinyalnya sudah bisa terkirim dengan baik atau tidak. Itu kami bisa bantu dari BHN. Tapi untuk operasionalnya ataupun juga untuk pengumpulan informasinya, itu tentunya ini akan memerlukan kerjasama dari orang setempat. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik, terima kasih atas tambahannya. Kemudian satu tambahan mengenai peralatan. Alasan kami menggunakan sekolah sebagai tempat, karena di sekolah itu terdapat ruang siaran. Dan di ruang siaran itu sudah ada mixer untuk menyiarkan audio maupun untuk musik. Sehingga kami memanfaatkan peralatan yang sudah ada. Dengan cara seperti itu, kami cukup membawa pemancar dan antena saja. Sementara untuk peralatan yang lain itu sudah ada di sekolah. Dan umumnya di sekolah-sekolah Jepang yang memiliki ruang siaran itu sudah ada. Jadi bisa memanfaatkan peralatan yang sudah ada. Jadi ini bukan hanya pada saat latihan saja, tapi pada saat misalnya memang hendak mendirikan radio darurat bisa menggunakan itu. Ya betul, itu bisa digunakan. Atau di beberapa penda juga ada yang memiliki ruangan siaran, jadi bisa memanfaatkan juga. Jadi itu bisa memanfaatkan yang ada. Karena ini situasinya darurat, yang penting bisa siaran selama 1 atau 2 minggu saja. Kalau misalnya ingin yang lebih bagus lagi, itu mungkin bisa dilakukan di tempat yang lain. Tapi untuk konsep kami, itu karena untuk situasi darurat, kita memanfaatkan yang peralatan yang sudah ada saja. Cuman yang mungkin yang kesulitan adalah izin saja yang seperti tadi kami sampaikan. Untuk swasta itu tidak bisa segera untuk mendapatkan izinnya. Walaupun dari kami sendiri juga sudah mengatakan kepada pihak terkait, ini hanya untuk 1-2 minggu saja, tapi mengatakan itu tidak bisa. Mungkin ini saja yang menjadi kelemahannya.
kami sendiri tentunya mengharapkan lebih fleksibel, apalagi pada saat situasi darurat ataupun memerlukan izinnya adalah dari pihak swasta, bukan pemerintah. Baik, terima kasih. Mungkin perbedaan besar antara Indonesia dan Jepang adalah di Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar, sehingga bantuan untuk pulau yang jauh itu sangat penting apabila ada bantuan dari ada dukungan dari satelit. Sementara untuk di Jepang sendiri tidak hanya dari jaringan seluler tapi juga baik fiber optik ini sudah cukup banyak, sudah cukup tersedia. Sehingga kalau di Indonesia sendiri boleh katakan ada karakter khusus terutama untuk yang pulau-pulau yang terpencil. Bagaimanapun juga kalau di Indonesia, apakah kalau di Indonesia sendiri untuk satelit sendiri ini cukup berkembang Indonesia selain dari satelit 8 untuk telekomunikasi yang non seluler sendiri, apakah ada juga yang lebih banyak digunakan? Mungkin bisa disampaikan? Saya? Ya, Pak, silakan. Ya, Pak Simurasang, terima kasih, thank you. Tadi yang satelit 8 lebih untuk amati radio. Jadi cocok buat bencana, bukan buat telekomunikasi komersial. Tapi ya, Indonesia banyak sekali perusahaan telekomunikasi satelit. Ada banyak. Jadi nggak masalah sih sebetulnya. Jadi kalau ada bencana kita bisa membawa VSAT, kita deploy VSAT dan kita bisa punya telekomunikasi. Dan itu perusahaannya agak lumayan banyak di Indonesia. Jadi nggak terlalu masalah. Di samping itu kita juga bisa menggunakan Inmarsat. Mereka ada BGAN, BGAN, Bravo Golf Alpha November modemnya, dan itu bisa kita pakai juga. Jadi sebetulnya pilihannya banyak kalau mau yang satelit yang komersial ada juga. Biasanya kita di pulau-pulau terpencil kita pakai yang satelit domestik Indonesia, Palapa ada. Demikian Pak Simurasang, terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, ada Inmarsat ya. Di Jepang juga ada layanan Inmarsat, tapi memang harganya cukup mahal sehingga memang hanya digunakan pada saat darurat saja. Memang kalau pakaian komersial itu memang pastikan harganya memang mahal. Jadi kalau bisa dilakukan secara amatir, mungkin itu akan lebih baik. Dan informasi-informasi juga bisa dikumpulkan. Akan tapi memang informasi ini sendiri tergantung dari orang yang mendengarnya. Tentunya sangat diperlukan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan kebutuhan dari pendengarnya. Jangan sampai informasi salah yang disebarluaskan sehingga bisa menyebabkan ada nyawa yang menghilang. Tentunya ini adalah hal yang perlu kita hindari. Seperti tadi juga dari Pak Yamaguchi sampaikan, informasi ini perlu kita dapatkan dari orang yang dipercaya dan juga dari orang yang memang ahli mengenai hal tersebut. Kemudian untuk informasi-informasi yang berasal dari orang yang anonim itu tidak disiarkan supaya untuk menghindari mislead. Terima kasih banyak. Satu tambahan dari saya, silakan Pak Hibino. Saya ada pertanyaan untuk Pak Ono. Dari presentasi Bapak sampaikan hari ini mengenai Yayasan Air Putih. Ketika itu para relawan itu membantu supaya relawan dan juga penyintas itu bisa menggunakan internet. Di Jepang sendiri pada saat gempa Kumamoto di tahun 2016 ketika itu gempa cukup besar, ketika itu pertama kali operator telepon seluler di Jepang ada tiga perusahaan operator seluler ini mereka meluncurkan namanya 5G
Wife Japan. Ini adalah sebuah layanan seluler yang bisa digunakan secara gratis. Jadi sejak saat itu, setiap kali ada bencana besar, mereka akan menyediakan layanan Wi-Fi secara gratis. Untuk di Indonesia sendiri, seperti yang tadi sampaikan bahwa Yayasan Air Putih yang menyediakan Wi-Fi gratis seperti ini. Apakah kemudian ketika ada bencana lagi di tempat yang lain juga mereka menyediakan yang sama? Atau mungkin apakah ada pihak lain yang menyediakan layanan sejenis yang sama? Terima kasih Pak Hibino. Thank you Pak Hibino-sang. Saat ini sih tidak hanya Yayasan Air Putih sih. Jadi banyak teman-teman relawan yang lain yang kadang-kadang didukung sama USAID, sama lembaga-lembaga donor yang lain. Jadi tidak harus Yayasan Air Putih sih, banyak yang lain juga bisa turun ke lapangan. Dan operator-operator juga, operator telekomunikasi seluler, kalau mereka ada sinyal ya dia tetap beroperasi. Cuman mereka tidak punya seperti yang Pak Hibino-sang bilang tadi, 5.0 itu belum ada. Itu menarik itu. Kayaknya operator Indonesia perlu belajar ke operator Jepang supaya bisa lebih baik memberikan pelayanan di saat disaster. Terima kasih banyak. Tapi pada dasarnya Yayasan Air Putih bukan satu-satunya. Masih banyak yang lain juga sih. Demikian Pak Hibino-sang. Thank you. Terima kasih Pak Ono. Mudah-mudahan di Indonesia juga ada seperti 5.0 Japan ya, ada 5.0 Indonesia ya. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan dalam diskusi kita hari ini, bukan hanya radio komunitas saja, tapi memang kebutuhan Wi-Fi juga semakin meningkat ini seiring dengan perkembangan zaman. Apalagi selama ada HP smartphone yang seperti mungkin kita miliki, ini kita sudah bisa mengakses internet dimanapun kita berada dan semakin mudah bagi kita untuk bisa mengakses informasi. Tapi memang bagaimanapun juga untuk akses poinnya sendiri itu bisa saja tidak tersedia pada saat bencana, apakah itu karena terbawa oleh tsunami atau mungkin hancur oleh erupsi. Pada saat seperti terjadi, tentunya internet ataupun smartphone ini cukup sulit untuk bisa digunakan karena harus menunggu sampai pulih. Di satu sisi, apabila ada radio, ini bisa menjadi salah satu cara yang paling sederhana untuk bisa menyampaikan informasi, sehingga menurut saya radio komunitas ini tidak semudah itu untuk tergerus dengan perkembangan zaman. Walaupun tentunya pada saat nanti internet sudah bisa diakses kembali, sudah pulih aksesnya, informasi yang dikumpulkan pun tentu akan bisa menjadi lebih banyak lagi. Tidak hanya informasi dari radio saja, tapi juga informasi dari internet. Jadi memang ini mungkin seiring dengan perkembangan zaman, kita sendiri harus bisa merespon dengan perkembangan zaman. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Dari Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang ada hal yang ingin disampaikan, kami persilakan. Karena ini adalah waktu kesempatan terakhir bagi Bapak dan Ibu untuk bisa menyampaikan komentar terakhir. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Hari ini pun saya baru pertama kali menjadi moderator. Hal yang saya sukai untuk kali ini adalah baik Pak Ono maupun Pak Yamaguchi ini ternyata sama-sama melakukan radio amatir. Dan pengalaman Bapak berdua tentunya menjadi dasar dari hubungan saya sendiri juga mulai bermain radio amatir sejak SMA sampai saat ini. Dan saya juga hanya bekerja yang berhubungan dengan radio. Saya juga tentunya ingin bisa memanfaatkan
pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki selama ini. Dari Pak Yono juga, saya juga mengucapkan terima kasih karena banyak informasi baru yang saya terima, sehingga saya bisa belajar. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa bertanya lagi ke Bapak di lain kesempatan, kalau misalnya ada hal-hal yang saya tidak mengerti. Untuk Pak Yamaguchi sendiri, karena kita sama-sama ada di Jepang, mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu secara tatap muka sambil minum-minum ke depannya. Baik, kalau begitu, karena sudah hampir habis waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini kita bisa belajar mengenai bagaimana kita bisa mengolah informasi, bagaimana cara kita mengumpulkan informasi. Mudah-mudahan yang disampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kalau begitu, tugas saya sebagai moderator mungkin akan berakhir di sini. Untuk penutup, saya akan kembalikan lagi ke Ibu Ayu. Silakan Ibu Ayu. Baik, Bu Ayu, silakan. Terima kasih untuk hari ini. Oke, terima kasih Simura-san. Pertama dan sangat bagus ini Simura-san. Jadi terima kasih sudah memandu diskusi pada seri keempat ini dengan sangat baik, saya kira. Ya, sangat menarik sekali sharing hari ini bagaimana gambaran teknologi radio untuk pengurangan risiko bencana yang sebenarnya bisa kita kembangkan di teman-teman radio komunitas, gitu ya. Nah, terlebih nantinya bisa dikembangkan ke digital seperti yang Bapak Ono sampaikan tadi. Namun tantangannya satu, Pak, untuk di Indonesia ini tadi, seperti yang disampaikan oleh Ibu Farida, bahwa pegiat radio komunitas ini adalah anak-anak muda, Pak. Ya, jadi ini generasi-generasi yang kemudian perlu pendampingan lebih energik lagi, dan tadi Bapak juga sudah menyampaikan nanti dari teman-teman di Jepang maupun di Indonesia bisa mengembangkan ini dengan lebih baik lagi untuk pengurangan risiko bencana. Ya, saya kira diskusi yang cukup menarik dari Pak Ono dan Yamaguchi-san, dan karena waktunya memang terbatas untuk kita bertemu di konsorsium radar tangguh ini, dan untuk kedepannya kita masih bisa ketemu lagi di seri diskusi radar tangguh ini pada 17 November 2021 dengan tema tetap masih berkaitan dengan radio komunitas, yaitu penggunaan radio komunitas oleh pemerintah daerah untuk pengurangan risiko bencana. Jadi diskusi-diskusi dari konsorsium radar tangguh ini akan tetap berlangsung sampai dengan Desember 2021. Dan saya kira masukan dari teman-teman mungkin bisa disampaikan juga di kolom evaluasi. Mungkin bisa juga menyampaikan tema-tema yang lebih menarik lagi untuk bisa dikembangkan di dalam diskusi online radar tangguh ini. Baik, itu tadi yang bisa kita diskusikan hari ini kepada Bapak Ono dan juga Yamaguchi-san dan juga Shimura-san. Terima kasih sekali teman-teman peserta, teman-teman radio komunitas yang sudah bergabung dan berpartisipasi, dan juga kepada dekan di FISIP Universitas Atmajaya Yogyakarta yang sudah menyempatkan hadir pada sore hari ini juga. Terima kasih untuk kerjasama dan partisipasi untuk hari ini. Saya kira untuk akhir kata kita bisa foto bersama. Mas Imang mungkin bisa, oke. Terima kasih untuk semuanya. Teman-teman yang ini bisa buka kameranya. Ini sebagai bagian dari dokumentasi. Jadi kita akan buka kamera semua. Kalau yang memungkinkan buka kamera, kalaupun enggak ya nggak apa-apa ya. Kalau bisa sih semuanya dibuka sehingga bisa ketahuan nih. Oke, kita akan mulai di teks ya. Satu. Page kedua belum.
Oke, sudah. Terima kasih semuanya, Ibu Ayu. Terima kasih Pak Ono, Pak Yamaguchi, terus juga Pak Simurasan. Sudah ini ya semuanya. Terus, ありがとうございました。 Ya, translator, de dua translator, terima kasih banyak. Iya. Luar biasa. Terima kasih.